Sejarah COVID-5. Pada tahun 2012, COVID-5 dirilis, yang merupakan pengembangan dan perbaikan dari versi-versi sebelumnya, di mana versi COVID-5 dilakukan pemisahan antara penguasaan IT dengan manajemen. 1 tahun kemudian, ISAKA memperbaharui COVID-5 dengan menambahkan beberapa add-on untuk manajemen risiko dan penguasaan informasi. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah panduan kerja dalam pengelola teknologi informasi. COVID disusun oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association dan ITGI, IT Government Institute. Selanjutnya, definisi COVID-5. Menurut definisinya, COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology merupakan kerangka kerja tata kelola IT dan alat pendukung yang memungkinkan manajer untuk menjadi penghubung dalam suatu kesenjangan di antara kebutuhan kontrol, masalah teknis yang ada dan risiko bisnis yang akan terjadi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan praktik yang baik untuk mengontrol IT di seluruh organisasi. Kebijakan yang jelas di sini merupakan kebijakan yang bisa dan mudah diterapkan dalam organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan dari organisasi dan juga bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap IT yang digunakan di organisasi tersebut. Selanjutnya, training COVID-5. Training COVID-5 adalah materi yang menyediakan dasar-dasar kompetensi pemanfaatan kerangka kerja COVID-5 bagi peningkatan kinerja tata kelola IT organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya, domain COVID. Domain COVID adalah area tata kelola yang menjadi proses dan objek dari COVID. Di dalam proses tersebut dibagi menjadi 4 grup atau domain proses. Untuk keseluruhan domain proses terdapat 4 domain yang masing-masing memiliki domain proses yang berbeda. Berikut ini adalah 4 domain COVID. 1. Planning dan Organization. 2. Delivery and Support. 3. Acquiring dan Implementation. 4. Monitoring dan Evaluasi. Adapun komponen dari COVID. 1. Framework, yang bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Kedua, proses description, sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Ketiga, control objective. Komponen ini menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Keempat, maturity models. Komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Kelima, manajemen guideline. Komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antara proses yang ada. Selanjutnya, 5 prinsip COVID-5. Pertama, meeting stakeholder need. COVID-5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyelesaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Kedua, conferring the enterprise end-to-end. COVID-5 mempertimbangkan seluruh enable dari government dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, applying a single integrated framework. COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. Yang keempat, enabling a holistic approach. Government dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. Yang terakhir, kelima, spreading government for management.
COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antar manajemen dan government. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. COVID-5 juga mendefinisikan 7 kategori enabler. Pertama, prinsip, aturan, dan kerangka kerja. Kedua, proses-proses. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, budaya, etika, dan perilaku. Kelima, informasi. Keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Ketujuh, orang, keahlian, dan kompetensi. Manfaat COVID. 1. Dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 2. Dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. 3. Dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, COVID-5 memiliki fungsi sebagai tata kelola IT yang ada dalam organisasi yang bertujuan untuk 1. COVID-5 dapat membantu organisasi dalam menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan IT. 2. COVID-5 dapat mengoptimalkan investasi IT, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan di dalam organisasi.